Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa hanutur ruhis sultani al-fuadu. Tempatnya ruh sultani adalah fuad. Kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya tetap dengan hati, fuad. Dalamnya hati fuad itu sebenarnya. Wa mata'uhu al-ma'rifatuh, dan modal utama dari ruh sultani adalah ilmu ma'rifah. Wa muamalatuhu bimulazamatil asma'il arba'ah minal mutawassitat, dan pengamalannya adalah mulazamah, istiqamah dengan asmaul husna yang 4, di mana yang 4 tersebut diambil dari yang 12. Jadi di sini yang 4 yang kedua, minal mutawassitat. 4 yang pertama adalah merupakan pengamalan dari ruh rawani, dan 4 yang kedua merupakan pengamalan dari ruh sultani, yang tentunya bilisanil jinan. Pengamalan tersebut dengan siratan. Jadi bukan dengan lisan zahir, tapi dengan lisan sirat yang berupa siratan-siratan di dalam kalbu. Jadi di sini pengamalannya adalah mengamalkan apa yang tersirat di dalam kalbu. Itu dimulazamah, diresapi, dimasukkan dalam semua anggota tubuh. Agar apa? Agar apa yang tersirat dari asma tersebut bisa mewarnai anggota tubuh kita, bisa mengisi terhadap semua ruang yang terdapat di dalam tubuh kita, sehingga pori-pori, kulit, darah, urat, semua yang terdapat di dalam tubuh kita ikut berzikir. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ilmu ilmani, ilmun bil lisan wa dzalika hujjatullah ta'ala ala ibni Adam. Ilmu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ilmu lisan. Jadi ilmu lisan yang zahir ini, ilmu lisan. Wa dzalika hujjatullah ta'ala ala ibni Adam, dan itu merupakan hujjahnya Allah terhadap ibni Adam, bukan terhadap Nabi Adam, tapi terhadap ibni Adam. Ibni Adam artinya apa? Peraturan-peraturan dari Allah agar ibni Adam bisa mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, agar ibni Adam, agar kita manusia, ibni Adam manusia, bisa menjadi manusia yang lebih sempurna. Jadi hujjatullah ya, artinya apa? Syariatnya Allah. Wa ilmun bil jinan, dan kedua ilmu yang berupa siratan, ilmu bil jinan. Jadi kenikmatan surga, kalau diistilahkan di sini ilmu bil jinan ini adalah kenikmatan surga, ilmu yang merupakan siratan-siratan yang terdapat di dalam fuad. Fadzalikal ilmu an-nafi'u, maka ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu siratan ini yang dikatakan dengan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu siratan ini adalah ilmu yang menjadi dasar dari semua ilmu. Lianna aktsara manafi'il ilmi fi hadhihi dairah. Dan juga karena apa? Karena yang terbanyak ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dari siratan-siratan ini. Jadi bukan ilmu yang tertulis dengan huruf dan dibaca dengan lisan, tapi apa? Ilmu yang tersirat di dalam fuad, di dalam kalbu, di dalam hati kita. Jadi ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena perintah untuk melaksanakan semua ilmu itu datangnya dari siratan kalbu, dari siratan hati.
Dan Rasulullah juga pernah bersabda, innalil Qur'ani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innalil Qur'ani dhahran wa batnan wa li batnihi batnan ila sab'ati abdunin. Bahwa Quran itu ada zahir, ada batin. Jadi ada zahir, ada batin. Yang zahir yang kita baca, yang kita tafsiri. Itu zahir. Wa batnan, dan ada batin. Apa batin? Siratan yang terdapat di balik kalimat yang dibaca itu. Itu batnan. Ila sab'ati abdin, sampai 7 lapis batin. Bukan hanya satu lapis, satu batin, tapi sampai 7 lapis batin. Itu ila sab'ati abdin. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha anzala Qur'an ala asyarati abtunin. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan 10 batin. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah ala asyarati abtunin, beserta dengan Al-Quran zahir tersebut, disertakan dengan Al-Quran zahir tersebut 10 batin. Fakullu ma huwa abtanu fahuwa anfa'u wa arbahu. Maka yang paling dalam, yang batin, yang terdalam itu adalah yang lebih manfaat dan lebih menguntungkan. Ini hadis. Kenapa yang terdalam, yang paling manfaat dan paling menguntungkan? Li'annahu mifannun. Karena yang terdalam itu menjadi asal dari apa yang tampak di luar. Dari semua pembagian ilmu yang terdapat di zahir ini, asalnya adalah dari yang terdalam. Makanya yang paling dalam itu yang paling bermanfaat. Ini sabda Rasulullah SAW. Jadi Quran itu memang ada, Quran itu suratan, yang tersurat itu suratan. Terus ada siratan, yang tersirat itu yang siratan ini yang tersirat di balik surat-surat tersebut. Itu siratan. Wa hadhil asma bimanzilati ithnatay asyrata aina infajarat min dawr bi Musa. Dan asma yang 4 tersebut, 4 yang kedua. Nah, jadi 4 yang kedua yang merupakan pengamalan dari Ruh Sultani ialah termasuk yang dari sebagian dari yang 12. Yang 12 itu 12 dibagi 3. 4 yang pertama pengamalannya Ruh Rawani, dan 4 yang kedua adalah pengamalannya Ruh Sultani yang sekarang kita bahas ini. Jadi yang sekarang ini yang kita bahas di pengamalan yang merupakan pengamalan Ruh Sultani ini adalah merupakan 12 yang kedua. Dan termasuk dari salah satu yang terpancar dari pukulan tongkatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah berfirman, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata 'asyrata 'aina qad 'alima kullu unasin masyrabahum. Wa idh istasqa Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa minta untuk diberikan air untuk minum bagi kaumnya. Faqul nadrib bi'asakal hajar, lalu Allah berfirman, idrib bi'asakal hajar, pukulkanlah tongkatmu itu Musa kepada batu. Famfajarat min husnata asyrata aina. Setelah Nabi Musa memukulkan tongkatnya kepada batu, famfajarat min husnata asyrata aina, maka keluarlah dari pukulan tersebut, memancarlah dari pukulan tersebut 12 mata air.
qad alima kullu unasim masyrabahum, di mana setiap manusia sudah tahu di mana dia harus minum. Nah, dari sini diambil ibarat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa di dalam asma Allah, Asmaul Husna, itu ada 12 yang menjadi pokok, yang menjadi inti dari yang 99, yang menjadi pusat dari yang 99. Di mana yang 12 ini adalah diibaratkan kepada apa yang dikeluarkan oleh tongkatnya Nabi Musa. Jadi di sini merupakan sebuah isyarat bahwa tongkat tersebut dihentakkan ke batu, bukan ke tanah, tapi ke batu. Lalu keluarlah 12 mata air. Nah, dari 12 ini ada nama-nama sesuai Asmaul Husna yang 12 tadi. Nah, dibagi menjadi 4. 4 yang pertama merupakan pengamalan dari ruh rawani, dan 4 yang kedua pengamalan dari ruh sultani. Dan di sini pengamalannya adalah kalau ruh jasmani itu senantiasa atau kontinu di dalam syar'inya. Jadi selama dia taklif, sejak dia mukallaf, maka dia harus mengamalkan syar'inya, syariah. Bersamaan dengan itu, ruh rawani dengan tingkatan-tingkatan dia mengamalkan pengamalannya dari ruh rawani, setelah lulus ruh rawani ke ruh sultani, setelah ruh sultani ke ruh qudsi, bukan secara sekaligus yang 3 ke belakang. Jadi kalau yang ruh jasmani itu bersamaan, jadi sekaligus dengan pengamalan ruh rawani. Cuman setelah ruh rawani ini selesai, maka dia terus berpindah ke yang lebih atas, terus berpindah. Dan pengamalannya ini tidak boleh ada yang saling mengganggu, tidak boleh campur aduk, harus berjalan beriringan. Nah, seperti itulah kita mengkaji. Jadi itu awal perjalanan manusia secara ringkas. Detailnya itu bagaimana? Detailnya adalah kita masing-masing harus memasuki alam kita sendiri-sendiri. Jadi secara individu kita harus memasuki alam kita. Tidak bisa kita numpang pada orang lain. Kita harus memasuki alam kita, mengamalkan apa yang terdapat di dalam tugas-tugas kita pribadi. Karena dalam setiap Asmaul Husna yang kita siratnya, yang tersirat di dalam fuad kita, di dalam hati kita, itu tidak sama pengertiannya. Kenapa? Pengamalannya itu tidak sama. Kenapa? Karena setiap manusia itu mempunyai karakter dan jiwa yang berbeda. Jadi kalau kita ambilkan contoh, saya itu tidak bisa memakai pakaian orang lain yang beda ukuran. Oh, pakaian saya M, ngambil yang XX, yang double X misalnya, yang nggak bisa. Atau yang saya pakai pakaiannya S, itu tidak bisa. Kalau saya M, maka ukuran pakaian saya harus M. Nah, sama dengan itu. Semoga dari apa yang bisa disampaikan, semua penyimak dari video ini bisa mengambil ibarat dan bisa mengkaji dan bermanfaat untuk hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selebihnya Allah yang lebih tahu dengan segala kebenaran. Wallahu a'lam bishawab.